Sebuah kabar mengejutkan kembali datang dari wahana antariksa China, Chang'e 4. Wahana pertama dalam sejarah yang berhasil mendarat di sisi bulan tersebut mengumumkan telah berhasil menumbuhkan tanaman bumi di bulan. Ketika tiba di sisi jauh bulan pada tanggal 3 Januari tahun 2019, Chang'e 4 membawa sebuah biosfer mini bernama Ekosistem Mikrobulan (LMA) yang berbobot 2,6 kg. Bentuknya silinder dengan panjang 18 cm dan diameter 16 cm. Di dalam biosfer tersebut, ada 6 cikal bakal makhluk hidup, yakni biji kapas, biji kentang, biji rapa, ragi, telur lalat buah dan rumput liar Arabidopsis thaliana. Keenamnya disimpan dalam kondisi menyerupai bumi, kecuali radiasi bulan, mikrogravitasi dan suhu. Dari keenam subjek, hanya satu yang ditemukan berhasil tumbuh di bulan, yaitu biji kapas. Data yang diterima para peneliti bahkan menunjukkan bahwa tanaman kapas tersebut mampu bertunas hingga memiliki 2 daun. Sayangnya, tanaman bumi pertama yang berhasil tumbuh di bulan itu tidak berumur panjang. Ketika 1 hari di bulan berakhir, setara dengan 14 hari di bumi, suhu bulan pada malam hari turun hingga minus 190 derajat Celcius. Dengan suhu yang sedemikian rendahnya, tanaman kapas yang baru bertunas pun mati. Meski demikian, eksperimen ini bukan sesuatu yang sia-sia. Pada saat ini, LMA masih berada di bulan untuk diketahui ketahanannya. Pemimpin studi, Xie Gengxin dari Chongqing University, juga berkata akan melanjutkan eksperimen ini ke tahap berikutnya. Dia dan kolega berharap untuk dapat mengirim lebih banyak makhluk hidup bumi ke bulan jika memungkinkan. Salah satu yang sempat didiskusikan sebelum peluncuran Chang'e 4 adalah rencana mengirimkan penyu ke bulan. Namun, batas beban yang hanya 3 kg membuat rencana itu dibatalkan. Lagi pula, kalaupun batas bebannya mencukupi, wahana akan kehabisan oksigen pada hari ke-20, dan penyu akan mati dengan sangat menyedihkan. Selain uji coba menumbuhkan tanaman di bulan, NASA juga sedang uji coba menanam tumbuhan kentang di planet Mars. Anda pernah menonton film The Martian dan menyaksikan gambaran menanam tanaman di Mars? Budidaya tanaman di luar bumi mungkin bukan menjadi hal mustahil pada beberapa tahun mendatang. Saat ini, para ilmuwan sedang mempersiapkan budidaya kentang dalam kondisi media tanah layaknya planet Mars. Dilansir dari Science Alert, budidaya kentang sedang dikembangkan ilmuwan NASA bekerja sama dengan para ahli dari International Center Potato Chip. Pengembangan tersebut bertujuan menguji kemampuan kentang tumbuh di permukaan planet Mars. Selain itu, dalam jangka panjang para ahli ingin mempelajari metode budidaya kentang di medium yang tidak ramah terhadap tanaman. Budidaya kentang dalam kondisi ekstrim perlu dikembangkan agar kita dapat menyelamatkan kehidupan di bumi, ujar Joel Rang dari CHIP. Selama budidaya, para ahli mensimulasikan medium semirip mungkin dengan kondisi planet Mars. Medium yang digunakan adalah tanah dari gurun Peru dan atmosfer buatan yang kaya zat karbon dioksida. Atmosfer di Mars mengandung 95% karbon dioksida. Adanya karbon dioksida benar-benar akan membantu kentang tumbuh lebih cepat. Jika pengembangan budidaya kentang ini berhasil, para ahli berharap dapat menyediakan pasokan bahan makanan untuk mengatasi kelaparan global. Jumlah penderita kelaparan meningkat akibat meningkatnya pemanasan global dan kemiskinan. Sebelum Anda beranjak dari video ini, mungkin Anda juga suka dengan konten sebelumnya. Like, subscribe dan komennya ditunggu ya. Apa yang terjadi jika bumi punya cincin seperti Saturnus? Kita sudah biasa dengan penampilan bola putih bersinar bernama bulan di angkasa sana sehingga susah membayangkan ada hal lain yang menggantikan di tempat tersebut. Bayangkan saja akan seperti apa jika kamu melihat ke langit malam dan selain bulan, kamu akan melihat segitiga ungu atau heksagonal hijau. Atau bahkan cincin. Seperti apa sih jika bumi punya cincin? Inilah beberapa kondisi yang akan terjadi jika bumi benar-benar memiliki cincin. Sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe jika Anda suka dengan konten-konten SOTV Indonesia, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng dan bantu share. 1. Sebenarnya bumi pernah punya cincin. Miliaran tahun lalu, bumi memiliki cincin dan cincin yang tidak biasa ini muncul selama proses pembentukan bulan. Dulunya diketahui sebuah planet bernama Theia bertuburkan dengan bumi dan sebagai hasilnya, sebuah bongkahan terlempar ke angkasa.
Bongkahan ini membentuk cincin sementara mengintari bumi yang membuat bongkahan terbesarnya ikut berevolusi mengikutinya. Bongkahan tersebut lama-lama dikenal sebagai bulan saat ini dan cincinnya telah melebur. 2. Penampilan bumi bila memiliki cincin. Penampilan bumi jika memiliki cincin dari luar angkasa sudah bisa dibayangkan akan kurang lebih seperti Saturnus. Tapi bagaimana cincin tersebut dilihat manusia yang tinggal di bumi? Seperti apakah penampakannya? Tentu kalian bisa lihat di contoh ilustrasi seperti video ini. Tiga. Bumi susah memiliki cincin dalam waktu lama karena tergolong panas. Saturnus terletak cukup terbilang jauh dari matahari, sehingga cincinnya bisa bertahan dengan aman. Sedangkan bumi kalaupun memiliki cincin yang serupa dengan Saturnus, tidak akan bertahan dengan lama. Sinar matahari akan membakar cincin tersebut dan cincin tersebut akan musnah dalam waktu cepat. Empat. Malam akan terlihat lebih terang. Bulan adalah struktur solid yang terbuat dari material buatan, yang sebenarnya bukan pilihan ideal untuk merefleksikan cahaya. Walaupun begitu, bulan terlihat sangat terang dan bersinar di malam hari, semua berkat sinar matahari yang sangat kuat yang dipantulkan ke bumi. Cincin planet juga akan merefleksikan cahaya matahari dengan cara yang sama, tetapi dengan efek yang jauh lebih dahsyat. 5. Musim dingin atau salju akan terasa lebih dingin. Dalam hal lain, cincin yang mengelilingi bumi akan dengan serius berdampak pada jumlah cahaya matahari yang mencapainya dengan menghalangi beberapa persennya. Karenanya, selama musim panas belahan di bumi bagian utara, bayangan cincin akan berada di belahan bumi bagian selatan yang sedang musim dingin. Hal tersebut menghalangi beberapa persen kebutuhan temperatur hangat dari matahari, akhirnya musim salju menjadi lebih dingin di kedua belahan dunia. Itulah beberapa hal yang akan terjadi jika bumi memiliki cincin seperti planet Saturnus. Jangan lupa untuk bagikan dan berlangganan channel ini agar bisa berguna serta bermanfaat kepada banyak orang.